فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, kembali kita melanjutkan pembahasan dari Tazkiyatun Nufus, pensucian jiwa. Sucian jiwa. Baik, pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa semua dari anggota tubuh itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, al-fu'ad, termasuk hati, semua itu akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah perkara hati adalah perkara yang sangat penting. Adalah sangat penting untuk senantiasa kita jaga, pelihara dan tetap menjaga kesuciannya. Itu hati. Karena hati itu jika dibandingkan dengan anggota tubuh, maka hati adalah seperti raja. Jadi hati itu raja, dia akan bertindak terhadap tentaranya. Para tentaranya, raja berkuasa. Raja yang berkuasa. Jadi semua perintah atau semua apa yang dilakukan oleh para prajurit itu tergantung kepada perintah rajanya atau komandannya. Kenapa? Karena raja atau presiden adalah panglima tertinggi. Ya, kalau di negara kita dia adalah panglima tertinggi dari kepolisian atau TNI, itu presiden. Jadi dia bertindak terhadap prajuritnya. Jadi dia juga melakukan apa yang dia kehendaki sesuai dengan kehendak dari hati itu. Oleh karena itulah ketika hati itu baik, maka baik pula seluruh anggota tubuhnya. Tetapi ketika hati itu rusak kemudian jelek, maka dia juga akan memerintah kepada perbuatan yang rusak atau perbuatan yang jelek. Ini berdasarkan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salaha al jasadu kullu wa idza fasada al jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ingatlah bahwa pada jasad itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah ini baik, maka baik pula jasad seluruhnya. Tetapi jika segumpal darah ini rusak, maka rusak pula jasad seluruhnya. Ingatlah, segumpal darah itu adalah hati. Segumpal darah itu adalah hati. Oleh karena itulah, ini sepantasnya bagi setiap kita untuk senantiasa memperhatikan
hati itu. Memperhatikan hati itu. Oleh karena itulah disebutkan setelahnya, yaitu pembagian hati, aqsamul qulub, pembagian hati. Akan dibagi hati itu menjadi hati yang sehat, ada hati yang sakit, dan ada hati yang mati. Ini perlu kita ketahui, perlu kita pahami, supaya kita mengetahui kadar diri kita, hati kita, dia berada di mana. Dia berada di mana. Kalau dia sehat, maka hendaknya kita senantiasa memeliharanya, menjaganya supaya tetap sehat. Tapi kalau dia sakit, ya harusnya diobati. Karena kalau hati itu sakit kemudian tidak diobati, ya dia akan tetap sakit. Bahkan bisa jadi akan semakin bertambah sakitnya, sampai kemudian menyebabkan hatinya bisa mati. Kemudian yang ketiga juga adalah hati yang mati. Ini harusnya kita pahami supaya kita bisa memperbaiki hati itu. Kalau dia mati, maka kita berusaha bagaimana supaya dia bisa hidup kembali. Bisa hidup kembali. Baik. Baik, inilah disebutkan oleh Syekh Ahmad Farid bahwa hati itu disifati dengan al-haya, kehidupan, hidup. Hati itu disifati dengan hidup dan lawatnya, yaitu jadi bisa, hati itu bisa disifati dengan hati yang hidup, bisa juga disifati dengan hati yang mati. Inilah terbagi hati itu menjadi tiga. Itulah yang saya sebutkan tadi, al-qalbus sahih, hati yang sehat atau as-salim atau selamat. Kemudian wal qalbul mayyit, kemudian hati yang mati. Dan yang ketiga adalah al-qalbul marid, adalah hati yang sakit. Adalah hati yang sakit. Baik. Yang pertama adalah hati yang sehat. Bagaimana itu hati yang sehat? Al-qalbus sahih, hati yang sehat adalah al-qalbus salim. Alladzi la yanju yaumal qiyamah illa man atallaha bihi. Jadi hati yang sehat itu adalah hati yang mana dia tidak akan selamat pada hari kiamat kecuali dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang sehat. Hati yang sehat. Jadi yang selamat di hari kiamat adalah mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang sehat. Ini ditegaskan, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari, yaitu pada hari kiamat, harta dan anak-anak tidak akan memberikan manfaat kepada seseorang. Jadi hartanya, walaupun hartanya begitu banyak, walaupun dia memiliki banyak anak, tapi itu tidak akan memberikan manfaat kepada dirinya kecuali dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat atau dengan membawa hati yang sehat. Adalah yang sehat. Bagaimana definisi dari hati yang sehat itu atau hati yang selamat? Ini disebutkan oleh sebagian dari atau para ulama, mereka menyebutkan bahwa hati yang selamat atau yang sehat adalah al-qalbul ladzi salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallahi wa nahyahu. Ciri hati yang sehat. Hati yang sehat, yang selamat adalah selamat dari semua syahwat. Dari semua syahwat ia menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan larangannya. Menyelisihi perintah Allah dan larangannya. Itu hati yang sehat, hati yang selamat. Hati yang selamat adalah selamat dari semua syahwatnya. Jadi syahwat itu adalah keinginan jiwa.
Dan jiwa itu, keinginan jiwa, secara umum jiwa itu menginginkan kepada keinginan dia, kebanyakannya itu menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu jiwa seperti itu. Seperti jiwa senang, misalnya jiwa itu senang berhura-hura. Jiwa itu senang berpura-pura. Bersenang-senang. Keinginan jiwa seperti itu. Jiwa itu senang terhadap perempuan misalnya, walaupun itu bukan mahramnya misalnya, bukan istrinya misalnya. Dia senang kepada dia, senang jiwa itu. Lihat saja kalau ada perempuan lewat, senang itu jiwa untuk melihatnya. Iya kan? Itu syahwat namanya, keinginan. Keinginan jiwa. Misalnya dia lagi tidur, enak tidurnya, tiba-tiba adzan subuh. Wah, enak tidurnya. Ini jiwa itu tidak ingin, keinginannya ya selalu ingin senang, tidur saja. Itu syahwat namanya. Jadi hati yang selamat adalah hati yang selamat dari, yang sehat adalah hati yang selamat dari seluruh syahwatnya. Syahwat yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mengikuti syahwatnya namanya. Bisa dipahami? Diperintah untuk sholat tapi dia tidak mau sholat, berarti dia mengikuti syahwatnya, keinginan jiwanya. Keinginan jiwanya. Jadi ada orang senang misalnya, dia pegang misalnya perempuan misalnya, dia senang dekat dengan perempuan. Itu kan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, keinginan jiwa. Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada hambanya, kalau mau terhadap wanita ya silahkan menikah. Itu hati yang sehat namanya. Begitu pula hati yang sehat selamat, yaitu menyelisihi, jadi syahwat yang menyelisihi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilarang, misalnya dilarang minum balok misalnya. Ini kan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa, coba-coba. Ini kan biasa begitu. Atau paling tidak jiwa, dekat-dekat dulu, duduk dulu sama-sama. Nanti lama-lama, coba-coba dulu. Ini kan jiwa seperti itu. Jiwa seperti itu. Jadi dia menyelisihi, syahwat itu menyelisihi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sebagian orang seperti itu. Ini hati yang selamat. Kemudian juga hati yang selamat diantara juga, ada yang mengatakan bahwa min kulli syubhatin salima min kulli syubhatin tu'aridu khairahu. Jadi segala sesuatu yang, hati yang selamat adalah selamat dari segala syubhat. Syubhat yang bertentangan dengan kebaikannya. Ada kebaikannya. Ya menyelisihi, ada syubhat. Jadi hati yang sehat adalah selamat dari syubhat yang ada. Syubhat itu perkara yang samar di dalam agama kita. Ada syubhat yang muncul, misalnya banyak di masa-masa belakangan kita ini, banyak yang seperti itu. Banyak seperti itu. Misalnya apalagi orang-orang yang memiliki kurang dia memahami terhadap agamanya, itu biasanya mudah untuk dipengaruhi. Misalnya ada orang terhadap pemerintah misalnya, ini pemerintah berbuat zalim misalnya. Dia menaikkan harga BBM, akhirnya harga barang-barang naik semuanya. Kita menjadi susah semuanya. Ini kan ada syubhat namanya, disebarkan orang lain. Hati yang selamat, dia tidak terima begitu saja. Benar atau tidak pernyataan seperti itu? Benar tidak pernyataan seperti itu? Ada di dalam syariat kita, melarang kita untuk membangkang kepada pihak pemerintah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk taat kepadanya. Ini kan banyak syubhat seperti itu. Syubhat misalnya, saya ingin
saya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ada misalnya salat dua, salat Jumat misalnya. Seperti yang pernah saya katakan yang lalu. Dia sudah salat Jumat, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat Jumat, saya mau salat duhur lagi. Salat duhur lagi karena itu ibadah. Kenapa dilarang? Padahal itu ibadah. Padahal itu ibadah. Nah, ini apa namanya? Syubhat namanya yang seperti itu. Karena itu tidak ada di dalam syariat kita, perintah Nabi Muhammad SAW. Selesai sholat Jumat kalian sholat duhur lagi 4 rakaat dan sebagainya, itu tidak ada. Itu banyak ya di masa-masa kita sekarang ini, banyak. Jadi hati yang selamat adalah hati yang selamat dari setiap syubhat yang menyelisihi kebaikannya. Kemudian juga fasal 5 min ubudiyati ma siwahu. Hati yang sehat juga adalah dia selamat dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pokok ini tentunya. Pokok. Kenapa? Karena kalau dilakukan berarti dia berbuat kesyirikan namanya. Kalau dia berbuat kesyirikan, apalagi kalau kesyirikan besar, ini bahaya. Bisa menghapus seluruh amalannya. Bisa menghapus seluruh amalannya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak menghapuskan dosa orang yang menyekutukannya. Berarti kan sangat berbahaya. Tidak akan mengampuni, berarti dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa selain daripada itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang dikehendaki. Tidak semua juga, tetapi itu terhadap orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang selamat adalah hati yang selamat dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hati yang selamat adalah salima min tahkimi ghairi rasulihi. Hati yang selamat adalah selamat dari berhukum kepada selain Rasulnya. Artinya hati yang selamat itu dia hanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulnya. Dalam perkara ibadah tentunya. Dalam perkara ibadah dia mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hati yang selamat. Berarti pemahaman kebalikannya bahwa orang yang hatinya tidak selamat ada masalah dengan hatinya kalau dia berhukum kepada selain dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti yang terjadi pada orang-orang Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, para pendeta-pendeta mereka itu sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mengikutinya. Kalau dia mengatakan, "Oh, ini halal," padahal itu diharamkan oleh Allah, tapi dia ikut. Dia mengikutinya. Itu berarti kan dia berhukum kepada selain hukum Rasulnya. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di masa-masa kita juga seperti itu. Maka oleh karena itulah di dalam beragama itu harusnya kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, maka taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya. Ini kan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan wajibnya taat kepadanya. Artinya wajibnya berhukum kepada Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seorang mukmin harusnya ucapan mereka adalah sami'na wa ata'na. Itu hati yang selamat. Adalah hati yang selamat. Kemudian fakhalasat ubudiyatahu lillahi ta'ala. Kemudian dia mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dibahas sebelumnya.
Ibadah itu hendaknya diikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Kepada yang lainnya. Iradatan, keinginan, artinya keinginannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ketika dia salatnya, ketika dia puasa, ketika dia belajar, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia belajar, paling tidak dia termasuk di dalam bentuk keikhlasan adalah dia ingin mengangkat kejahilan pada dirinya. Dia ingin mengangkat kebodohan dari dirinya sehingga dia belajar. Ini masuk dalam bentuk dia mengikhlaskan dalam menuntut ilmu, ibadahnya dalam menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia punya keinginan. Jadi memang dia punya perhatian terhadap akhiratnya. Punya keinginan, kehendak terhadap akhiratnya. Kemudian mahabbatan. Kecintaannya juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, lebih besar. Lebih besar kecintaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan Rasulnya. Ini banyak dibuktikan ya di kalangan para sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti misalnya kisah yang sering kita dengarkan, misalnya seperti Bilal yang asalnya dari budak itu kemudian masuk Islam, disiksa oleh majikannya, tuannya. Tapi dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau kufur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau kembali kepada agama sebelumnya. Walaupun dia disiksa. Walaupun dia disiksa. Menunjukkan begitu besarnya cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kecintaan. Begitu pula tawakkulan. Hati yang selamat adalah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam datangnya rezeki, kesembuhan dari penyakit, semuanya dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya dia sakit, dia berobat ke dokter. Ke dokter dia tetap yakini bahwa dokter hanya sebab saja. Dia berikan kepadanya obat, misalnya resep, dia beli obat, kemudian dia minum obat itu. Itu sebab. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap yakini, dia tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dia mencari nafkah misalnya. Dia mencari nafkah, dia berusaha sebisa mungkin. Tapi setelah itu dia serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula inabatan. Inabah, rujuknya, taubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhbatan wa khasyatan wa rajaan. Begitu pula takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak takut kepada sesuatu yang harusnya seorang itu tidak boleh takut kepadanya. Seperti misalnya ada orang takut kepada jin misalnya. Dia takut kepada jin, harusnya kan tidak boleh dia takut kepadanya. Karena jin itu tidak bisa memberikan bahaya kepada manusia kecuali hanya apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada juga rasa takut perkara yang dibolehkan. Misalnya dia takut kepada binatang atau siapa saja misalnya yang membahayakan dirinya, takut kepada ular. Ya bukan bentuk kesyirikan namanya, karena itu bisa memang membahayakan. Bisa membahayakan dirinya. Baik, dia takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, rojaan, begitu pula harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang selamat namanya. Hati yang selamat. Kemudian dia juga mengikhlaskan amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta, misalnya dia cinta kepada seseorang karena dia cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya dia cinta kepada saudaranya. Cinta kepada saudaranya, kenapa? Karena saudaranya orang yang rajin beribadah misalnya. Dia senang kepadanya.
Cinta kepadanya, itu namanya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dia bencinya benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun mungkin misalnya dia bersaudara, tapi saudaranya ini mungkin dia selalu minum atau mungkin dia mengkonsumsi obat-obatan misalnya. Dia benci perbuatannya, bukan orangnya dia benci, tapi karena dia minum obat-obatan, dia mengkonsumsi obat-obatan misalnya, dia benci perbuatannya. Artinya kalau dia nanti berubah, ya itu akan berubah. Dia tidak benci lagi, tapi dia cinta kepada saudaranya sendiri. Jadi dia cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya dia memberinya karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia membantu orang lain. Kalau itu untuk kebaikan, maka dibantu. Berarti kan untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah perintah kita, wa ta'awanu 'alal wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling menolong kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Jadi kalau dia melakukan kebaikan, butuh untuk dibantu. Berarti kan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya dia melakukan kejelekan misalnya, misalnya dia ingin pinjam motor misalnya, dia mau pakai untuk begal misalnya, jangan dikasih pinjam. Berarti karena kita benci dia, karena tidak beri dia karena Allah Subhanahu wa taala, karena itu menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala namanya. Menzalimi orang lain, membahayakan orang lain dan sebagainya. Jadi dia memberinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia larang karena Allah Subhanahu wa taala juga. Karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia larang, artinya seperti tadi. Dia tidak pinjamkan motornya, kenapa? Karena mau dipakai untuk begal misalnya. Atau dia mau pakai pergi beli balok misalnya. Ini kan biasa seperti itu. Dia pinjam motormu dulu, mau pergi beli balok. Dipinjamkan atau tidak dilarang, kenapa? Karena itu perkara yang dilarang. Dia tidak pinjamkan karena itu perkara yang dilarang. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya. Berarti dia melarang karena Allah Subhanahu wa taala. Dia memberi juga karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga wala yakfihi hadza hatta yaslamu minal inqiyadi wa tahkimi li kulli ma ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu semua tidak cukup kecuali yaslamu, dia selamat, inqiyatnya, ketundukannya dia, dan tahkimnya, berhukumnya dia kepada semua selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia tunduknya dalam perkara ibadah hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya timbangannya adalah karena Rasulullah SAW. Kita diperintah misalnya untuk dipanggil misalnya untuk menghadiri tabligh akbar misalnya. Tabligh akbar untuk memanggil orang lain atau mengambil simpatisan misalnya agar supaya terbentuk khilafah Islamiyah misalnya. Ini kan untuk memberontak terhadap pihak pemerintah misalnya. Jadi tidak boleh kita tunduk kalau memang itu perkara yang dilarang namanya. Perkara yang dilarang. Begitu pula berhukum kepada hukum selain daripada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harusnya hati yang selamat adalah dia betul-betul tunduk, dia betul-betul berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini dengan hatinya, dengan keyakinan yang pasti, dan ketundukan yang semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bukan kepada selainnya dari ucapan seseorang atau perbuatan orang lain. Jadi dia tidak mendahulukan apakah itu keyakinan, ucapan atau amalan selain daripada ucapan atau keyakinan, akidah atau ucapan atau amalan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi kalau itu menyelisihi akidah yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya dia tidak mendahulukannya, bahkan mungkin dia tolak. Karena itu menyelisihi namanya.
menyelisihi keyakinan. Maka oleh karena itulah ini disebutkan, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha samiun alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang bertakwa itu untuk mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apakah itu dalam bentuk ucapan, perbuatan, atau keyakinan, atau akidah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seluruh dalam perkara ibadah timbangannya kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena ini Allah Subhanahu wa taala melarang, jangan kalian mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dahulukanlah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dibandingkan dengan ucapan seseorang. Ucapan seseorang. Ini hati yang selamat namanya. Ini hati yang selamat. Jadi nanti juga akan disebutkan tanda-tandanya pada pembahasan berikutnya. Baik, kemudian yang kedua adalah al-qalbul mayyit. Adalah hati yang mati. Hati yang mati adalah diddul qalbi salim. Hati yang mati itu lawannya hati yang selamat. Yang dikatakan hati yang mati adalah la ya'rifu rabbahu. Dia tidak kenal Rabbnya. Dia tidak kenal Tuhannya. Dia tidak kenal Tuhannya. Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tahu nama-namanya. Dia tidak tahu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb juga dia tidak tahu bahwa yang mencipta itu Allah Subhanahu wa taala. Yang berkuasa di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki segala perintah Allah Subhanahu wa taala, itu dia tidak kenal. Begitu pula haknya Allah Subhanahu wa taala untuk disembah semata-mata. Itu juga dia tidak kenal. Ini hati yang mati. Dia tidak kenal. Di antara tanda contoh bahwa dia tidak kenal Rabbnya, penciptanya, seperti orang-orang yang mengingkari akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingkari. Atau dia mengatakan bahwa yang mengatur alam semesta ini bukan hanya satu saja, tetapi ada tiga. Dan sebagainya. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak kenal namanya terhadap Rabbnya sebagai Tuhannya. Sebagai Tuhannya. Begitu pula misalnya dia tidak kenal haknya Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah yang berhak untuk disembah. Akhirnya dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kan namanya hati yang mati namanya. Dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan, meminta kesembuhan, semuanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hati yang mati. Dia tidak kenal Tuhannya. Tidak kenal Tuhannya. Kemudian wala ya'buduhu bi amrihi. Ini di antara hati yang mati juga adalah dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintahnya. Jadi kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menyelisih perintahnya, berarti di antara tanda hati yang mati. Hati yang mati. Ini sebagian orang sekarang kan dia beribadah, dia melakukan ibadah itu berdasarkan perasaannya atau berdasarkan akalnya. Ini yang bagus. Ini yang bagus misalnya. Ini kan banyak orang sekarang seperti itu. Atau misalnya kalau di masa-masa kita sekarang ini lagi tren misalnya bentuk ibadah misalnya karena diperintah wanita itu diperintahkan untuk memakai jilbab misalnya. Menurut saya, jilbab, beginilah, inilah yang benar. Ini yang cocok dengan saya, misalnya. Berarti dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan perintahnya. Tidak sesuai dengan perintahnya. Kemudian wa ma yuhibbuhu wa yardahu. Jadi dia tidak beribadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mencintainya dan tidak ridho kepadanya.
Bal huwa waqifun ma'a syahwatihi. Bahkan dia tetap berada di atas syahwatnya. Artinya kalau ada orang beribadah tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mengikuti syahwatnya namanya. Keinginan jiwanya. Keinginan jiwanya. Ini hati yang mati. Hati yang mati. Walidzatihi walau kana fihi saqatu rabbihi wa ghadabuhu. Jadi dia tetap beribadah. Jadi hati yang mati itu mungkin saja dia sholat, mungkin dia puasa, tapi kan tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Walaupun di situ dibenci, walaupun Allah Subhanahu wa taala murka, walaupun Allah Subhanahu wa taala marah, tidak senang terhadap apa yang dilakukan, ya tetap dilakukan. Bahwa la yubali idza faza bi syahwatihi wa haddihi. Walaupun dia tidak memperhatikan, dia tidak peduli. Yang penting itu sesuai, yang penting dia beribadah saja. Sesuai dengan keinginan jiwanya, syahwatnya. Syahwatnya, apakah Allah Subhanahu wa taala ridho atau tidak, dia tidak peduli. Ini kan ada orang biasanya begitu. Kalau dinasihati, oh caranya beribadah begini, misalnya. Caranya sholat seperti ini, dia tidak peduli. Dia tetap ikuti apa yang dilakukan selama ini. Dia tetap ikuti apa yang dilakukan selama ini. Ini kan seperti itu. Ini hati yang mati namanya. Hati yang mati. Kemudian begitu juga bahwa muta'abbidun li ghairillah. Ini juga sama tadi. Ya, dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula in ahabba li hawahu. Jika dia cinta sesuai dengan keinginan jiwanya. Keinginan jiwanya. Jadi sebagian mungkin ada orang yang habis waktu. Belum. Jika ada orang cinta, misalnya dia cinta kepada saudaranya misalnya, seperti tadi dia cinta kepada saudaranya, walaupun dia saudaranya, ya seperti ini contohnya mungkin misalnya seperti orang tua misalnya. Orang tua itu biasanya paling sayang kepada anaknya. Tapi anaknya misalnya dia memakai obat-obatan misalnya. Anaknya ditangkap di penjara misalnya. Harusnya kan sebagai orang tua, karena itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya biarkan saja dia menjalani apa yang dia, itu merupakan akibat dari perbuatannya selama ini. Harusnya kan begitu. Artinya bukan berarti kita benci kepada dia, tetapi agar supaya dia mau berujuk kembali kepada jalan yang benar. Jalan yang benar. Sebagai orang tua karena cintanya dia, karena mengikuti keinginan hatinya, jiwanya, akhirnya dia bebaskan anaknya keluar dari penjara dengan membayar misalnya. Ini kan seperti itu sebagian, ya, sebagian orang, walaupun mungkin tidak semua. Jadi dia cinta hanya karena hawa nafsunya saja, atau mungkin dia cinta kepada, misalnya ada dua orang anaknya misalnya, ada dua orangnya, satu orang yang mungkin rajin beribadah, satu yang tidak misalnya, hanya suka keluyuran ke sana kemari misalnya. Dia lebih suka orang yang keluyuran ke sana kemari dibandingkan dengan orang yang rajin beribadah. Ini kan berarti dia cinta disebabkan karena hawa nafsunya misalnya. Hawa nafsunya. Baik. Itu hati yang mati. Begitu pula dia benci karena hawa nafsunya. Benci karena hawa nafsunya. Dia memberi juga karena keinginan jiwanya. Memberi juga karena keinginan jiwanya. Karena keinginan jiwanya. Misalnya dia bantu tetangganya misalnya. Oh, tetangganya mungkin buat acara yang menyelisih syariat misalnya. Menyelisih syariat, maka kita bantu tetangga kita. Berarti dia memberi karena dia merasa karena itu tetangga dia. Padahal apa yang dilakukan oleh tetangganya adalah menyelisihi syariat misalnya. Nah, itu berarti dia memberinya karena hawa nafsunya. Maka hawahu athara indahu. Hawa nafsunya dia lebih utamakan. Lebih utama di sisinya. Kemudian wa ahabbu ilaihi man radiya maulahu. Maka kemudian fal hawa imamuhu wa syahwatuhu qaiduhu. Jadi imamnya adalah, jadi hati yang mati, yang menjadi imamnya adalah hawa nafsunya.
Artinya menuntun dia, apa yang akan dia lakukan adalah berdasarkan hawa nafsunya, bukan berdasarkan ini sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya atau tidak, dia tidak perhatikan, tidak peduli. Tidak peduli. Begitu pula kejahilan yang merupakan saikuhu. Ya, akan menuntun dia, pemimpinnya adalah kejahilan. Dia tidak mau belajar. Dia tidak mau belajar. Ada orang modelnya seperti itu juga. Dia rajin beribadah tapi tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Sekarang bagaimana caranya dia bisa beribadah dengan benar kalau dia tidak mempelajari apa? Mempelajari ibadah-ibadah yang akan dilakukan. Ini kan harusnya dipelajari. Harusnya dipelajari. Baik, ini hati yang mati. Adalah hati yang mati. Baik, nanti juga akan ada pembahasan selanjutnya tanda-tandanya. Ini walaupun sebagian mungkin sudah disebutkan di sini. Sudah disebutkan di sini. Baik. Kemudian yang ketiga adalah al-qalbul marid, adalah hati yang sakit. Jadi hati yang sakit adalah qalbun lahu hayatun wa bihi illatun tamuddu hadhihi marratan wa hadhihi ukhra. Jadi hati yang sakit itu, karena tadi sudah disebutkan tanda-tanda atau definisi dari hati yang sehat, selamat, dan hati yang mati. Jadi hati yang sakit, jadi kadang-kadang dia kadang-kadang dia berada pada hati yang sehat. Kadang juga di waktu yang lain dia pada sisi hati yang mati. Pada hati yang mati. Itu hati yang sakit sebenarnya seperti itu. Hati yang sakit. Jadi kadang dia berada di sisi hati yang sehat, kadang dia berada di sisi hati yang mati. Hati yang mati. Tetapi secara umum dari hati yang sakit ini, dia di dalamnya tetap ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di dalamnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan, tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ada di dalamnya. Tetapi di dalam dirinya juga ada kecintaan kepada syahwatnya. Ada juga dia mendahulukan syahwatnya. Dan dia bersemangat juga untuk senantiasa untuk menghasilkan atau menuruti keinginan syahwatnya. Ada juga sifat kiber di dalam dirinya. Ada juga sikap ujub dalam dirinya. Ini hati yang sakit namanya, hati yang sakit. Hati yang sakit. Baik. Pada pembahasan berikutnya insyaallah akan disebutkan nanti tanda-tanda masing-masing dari hati itu. Baik, cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.